مرحبا أهلا النوادي. Wahukia anil al-Muzani, dikisahkan dari al-Muzani. Al-Muzani salah satu murid al-Imam Syafi'i, namanya al-Imam al-Muzani. Di dalam kitab Syiaru A'lami Nubala yang ditulis oleh al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, nama aslinya Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amrin bin Muslim al-Muzani al-Misri. Nama asli beliau adalah Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amrin bin Muslim al-Muzani al-Misri. Beliau kelahiran di negara Mesir tahun 175 Hijriah, wafat pada tahun 263 Hijriah atau 264 Hijriah, dikebumikan di kota Kairo yang ada di Mesir, Al-Imam Al-Muzani. Dan beliau yang menulis kitab Mukhtasar Imam Syafi'i, ikhtasartu hadzal kitab min ilmi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya meringkas kitab ini dari ilmunya Al-Imam Syafi'i. Belajar langsung kepada Imam Syafi'i. Bernama Imam Al-Muzani. Kitab Mukhtasarnya itu disyarahkan dan dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi, Qadil Qudat, yang wafat pada tahun 450 Hijriah, berjudul Al-Hawi Al-Kabir. Ada 19 jilid membahas tentang penjelasan dan uraian dari kitab Mukhtasarnya Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, beliau mengatakan tidak ada kitab fikih mazhab Syafi'i yang lebih manfaat ilmunya, lebih baik hasilnya, dan lebih tersebar keberkahannya seperti kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani. Di dalam kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, ditulis oleh Al-Imam Al-Mizi, di antara murid-murid Al-Imam Al-Muzani adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, keponakan beliau. Ini adalah ulama besar dari mazhab Hanafi dan ulama besar di dalam ilmu teologi, ilmu akidah, ilmu tauhid. Kitab yang populer berjudul Al-Aqidatu At-Tahawiyah, itu adalah tulisan daripada Abu Ja'far At-Tahawi yang tidak lain adalah muridnya Imam Al-Muzani dan juga sebagai keponakan. Di antara murid beliau juga bernama Al-Imam As-Saji. Di antara murid beliau juga bernama Al-Imam Syekh Utsman Al-Anmati. Di antara murid beliau juga bernama Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang menyusun kitab Sahih Ibni Khuzaimah. Al-Imam Al-Muzani meriwayatkan annahu qala qasadtu salama ala abil khair An-Naisaburi. Saya pernah mengucapkan salam kepada seorang syekh bernama Abil Khair An-Naisaburi. Abi Khair An-Naisaburi nama aslinya adalah Jami' ibn Abdurrahman bin Ibrahim bin Abi Nasr, seorang sufi di kota Naisabur, satu kota dengan Imam Muslim. Imam Muslim juga asal dari kota Naisabur yang ada di Iran di zaman tersebut. Kana salihan mastura. Abil Khair An-Naisabur ini seorang laki-laki yang sangat soleh, mastura, menutup diri, tidak senang kepada popularitas, terkenal tidak suka. Namanya Khumul. Dilahirkan pada tahun 100
ya, pada tahun 172 Hijriah. Al-Muzani mengatakan, saya pergi bertemu dengan Abil Khair An-Naisaburi dan saya ucapkan salam kepada beliau. Falamma sallainal maghribah, ada satu kitab berjudul Tabaqatul Auliya, ditulis oleh Ibnu Mulaqqin, salah satu guru dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab Tabaqatul Auliya menyatakan cerita ini ada juga yang persis sama dengan seorang sufi namanya Al-Aqta. Julukannya Al-Aqta. Al-Aqta itu yang terputus kedua tangan dan kedua kakinya. Jadi ini sufi tapi mohon maaf cacat. Fir riwayah dua tangannya putus, dua kakinya juga putus. Punya musolla, punya tempat sholat. Para sufi yang pertama kali mempopulerkan kata ribat. Ribat itu adalah rumahnya seorang sufi yang dimana orang-orang datang belajar kepada beliau. Karena begitu banyak orang yang datang belajar ke rumah seorang sufi tersebut, dan di antara mereka banyak yang berada dari luar daerah, luar negara, dibuatlah kamar-kamar untuk mereka menginap di dalamnya, disebut dengan ribat. Nah, orang yang menjaga masjid juga dari kata ribat. Marbot itu dari kata ribat. Robata yarbutu, marbut. Robata yarbutu ribton, fahuwa robitun wa dzaka marbut. Marbot bahasa Arab, dia terikat dengan masjid sehingga dinamakan dengan marbut. Nah, ini Al-Muzani bertemu dengan Abil Khair An-Naisabur, kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kharajtu, kata Al-Imam Al-Muzani, kharajtu li atatahhara. Setelah selesai sholat maghrib, saya pergi untuk wudu, untuk bersuci. Mungkin tempat wudunya ya di luar masjid atau di luar musola. Ia pergi ke tempat wudu tersebut. Di saat berwudu, ini tempatnya di Gobah, tempat ribatnya beliau ini di tengah hutan. Ketika sedang berwudu, tiba-tiba datang singa. Al-Asad datang. Fa'udtu ilaihi fa akhbartuhu. Kata Imam Al-Muzani, maka saya lari kabur. Al-Imam Al-Muzani, singa. Kalau Safina tadi berbicara kepada singa, ya kita juga pasti lari ya, jangan sok-sok lah. Kata Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi dalam kitabnya Az-Ziraf wal Mutamajinin, ada anaknya lagi sholat, tiba-tiba ada ular di hadapannya. Ular, dia tidak lari, ular kobra, kan berbisa. Sholat. Ayahnya lihat, selesai sholat, dia belum lari juga, sudah tasyahud, itu ular masih ada. Abahnya datang, dipukul kepalanya anaknya. Ini bukan berani, ini namanya bodoh. Itu ada ular di hadapan itu. Nabi suruh apa? Uqtulul aswadain fi sholat. Kalau ada yang membahayakan berupa ular berbisa, boleh dibunuh itu ular. Bukan tawakal tanpa ikhtiar, bukannya berani tapi bodoh. Tapi kalau magom aulia gak apa-apa, kayak tadi Safinah dia berbicara. Kalau murid-muridnya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, pendiri Tariqah Ar-Rifaiyah, itu murid-muridnya kalau pergi ke majlis beliau, mereka menunggangi bukan kuda, bukan unta, tapi kendaraan yang mereka naik singa. Karena murid-murid beliau aulia semua. Nah, kalau magam seperti ini gak apa-apa, pangkatnya seperti ini tidak masalah. Al-Imam Al-Muzani cenderung kepada ilmu zahir, ilmu fikih, belum terlalu mendalam dengan ilmu batin, ilmu tasawuf.
Beliau orang alim, orang soleh. Para fuqaha itu cenderung kepada yang sifatnya realita, karena yang mereka sibukkan masalah zohir. Fikih itu hanya bahas zohir, tidak urusan hati, tidak. Fikih gak bahas urusan hati, palingan masalah niat saja. Tapi masalah pembersihan hati, hati harus dihilangkan dari segala kotoran, dihiasi dengan akhlak yang baik, itu dalam topik kajian ilmu tasawuf. Tasawuf akhlaki, bukan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi seperti al-hulul wal ittihad, ruh saya menyatu dengan Allah dan seterusnya. Nah, tasawuf seperti ini dilarang oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad wa ghairuhu. Karena ilmu ini terlarangnya bukan karena ilmunya salah, tidak, ilmunya benar. Tapi yang belajar itu dipilih orang-orang yang pernah mengalami pengalaman spiritual, atau dalam pemahaman yang mudah, ilmunya para aulia. Kalau mereka para aulia, para wali yang sudah mendapatkan magom tertentu, mereka bisa masuk ke dalam ilmu tersebut. Tapi kalau bukan aulia, maka tidak akan bisa mengerti dan memahami. Dua kemungkinan, keluar jadi gila, atau yang kedua dia keluar jadi sesat. Kalau dia belajar ilmu tasawuf yang dilarang ini, itu yang melarang bukan saya, tapi Al-Habib Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dan ulama-ulama lainnya. Maka Imam Al-Muzani ini lari menuju kepada Abil Khair An-Naisaburi, fa akhbartuhu. Kemudian saya kabarkan kepada Abul Khair An-Naisaburi, ada singa tadi, makanya saya lari ke sini. Fa kharaja wa saha 'alal asad. Abil Khair An-Naisaburi keluar dari tempatnya, kemudian dia berteriak kepada singa tersebut. Dia mengatakan, alam aqul laka la tata'arradu li adyafi. Wahai singa, bukankah aku katakan kepadamu, jangan pernah mengganggu tamu-tamuku, jangan pernah ganggu tamu-tamuku. Fatanah anni, maka singa itu pun pergi lari meninggalkan aku. Jadi mereka kenal, para aulia itu, hewan-hewan kenal kepada mereka. Wa tatahartu falamma raja'tu qala li syekh, maka saya melanjutkan berwudu. Selesai saya berwudu, saya bertemu lagi dengan Syekh Abul Khair An-Naisabur. Kemudian beliau mengatakan kepada saya, ini kalimat yang membedakan antara al-fuqaha dan asfiya, para ahli fikih dan para sufi. Kata beliau begini, ishtagaltum bitaqwimi zahir fa khiftum al-asada. Kalau kalian kan sibuk mengurus masalah zahir, makanya kalian takut kepada singa. Washtagalna bitaqwimil batin fa khafanal asadu. Adapun kami sibuk bukan hanya zahir fikih itu harus, tapi bukan sebatas itu saja. Kami juga sibuk memperbaiki batin kami, hati kami, jiwa kami, maka singa pun takut kepada kami. Jadi kalau kita sudah bisa mentarbiyah, kita punya hati, sudah bersih hati kita, ibadah kita sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh para ulama, maka keramat ini bisa muncul jika Allah pilih orang tertentu. Karena wali itu juga tidak bisa dicapai dengan ilmu, tidak bisa dicapai dengan ibadah. Itu kewajiban, pilihan. Tapi para wali pasti berilmu, para wali pasti ahli ibadah, para wali pasti hatinya bersih, para wali pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mattakhazallahu min waliyin jahilin qad law ittakhadhahu la'allamah. Tidak mungkin Allah mengangkat seorang kekasihnya yang bodoh akan ilmu agamanya. Seandainya Allah mengangkatnya, pasti Allah ajarkan kepadanya ilmu.